Hai guys, balik lagi di YouTube channel aku. Kali ini aku mau ngebahas tentang beberapa penyebab nail gel mengelupas atau nail tip yang cepet copot. Buat kalian yang sering banget ngalamin hal ini, kalian wajib banget nonton video ini ya. Siapa tahu bermanfaat buat kalian dan kalian gak akan mengulangi kesalahan yang sama. Ini dia penyebab nail gel mengelupas. Penyebab yang pertama adalah permukaan kuku yang kalian sering kikir, itu biasanya permukaannya itu kurang kasar. Dimana kalau misalnya kalian kikir menggunakan kikir seperti yang aku kasih contoh di atas ini, biasanya itu masih kurang kasar guys ya. Karena kenapa aku masih bilang seperti itu? Biasanya kikirnya itu dia tidak nyampe ke bagian sini, dimana mata bornya yang ini itu biasanya seringkali tidak nyampe di bagian pinggir-pinggir kukunya, sehingga nail gel kesannya jadi mudah mengelupas ya guys ya. Terus kalian harus double kikir lagi dengan cara sehabis kalian kikir dengan kikir elektrik seperti ini, kalian harus kikir kembali dengan kikir manual ya guys ya, seperti ini. Pastikan kikir manualnya itu yang 100/180 yang memang permukaannya benar-benar kasar banget. Jadi kalian harus ulang lagi, make sure lagi apakah kikirnya sudah kasar atau belum. Jadi kalian bisa cek ketika kalian sudah kikir menggunakan kikir elektrik itu, pastiin kalian double kikir lagi sehingga permukaannya itu benar-benar kasar ya guys ya. Penyebab yang kedua yaitu brandnya bentrok. Maksudnya brandnya bentrok itu apa sih? Maksudnya brand bentrok di sini adalah yang pertama, biasanya kamu pakai base coat. Itu base coatnya itu tuh kamu pakai merek A. Abis itu kalian pakai nail polishnya itu merek B. Biasanya brand bentrok inilah yang membuat dia itu tuh akan mudah mengelupas. Dan brand bentrok ini biasanya setiap brand itu kan bahan atau teksturnya itu berbeda ya. Teksturnya itu ada yang cair banget, ada yang agak kental banget. Nah biasanya kalau itu dipertemukan, kebanyakan dia akan mengelupas ya guys ya. Kalian pasti tahu atau kalian pasti pernah lihat kejadian di mana ketika kalian mengoleskan nail polish kalian, dia itu seperti menciut, mengecil, atau dia itu tuh bener-bener gak bisa kita ulang-ulang pun dia akan terus menciut, tidak bisa memenuhi semua permukaan kuku kita. Itu biasanya karena brandnya bentrok. Jadi kalian usahain untuk buat brandnya itu tuh selaras atau sama ya guys ya. Jadi kalau misalnya memang kalian pakai brandnya A, kalian juga harus pakai brandnya A. Atau kalau misalnya kalian mau combine, pastiin kalian udah pernah coba itu dan ternyata memang cocok dijadikan nail gel ya guys ya. Penyebab yang ketiga adalah lapisan gelnya terlalu tebal. Biasanya kalau misalnya kalian itu kan pinginnya biar dia lebih bervolume ya, tapi ujung-ujungnya malah membuat dia mengelupas. Karena biasanya lapisan pertama dan lapisan kedua itu diwajibkan tipis dulu. Nanti di lapisan ketiga baru boleh agak tebalkan. Gitu ya guys ya. Apalagi kalau misalnya kalian pengaplikasiannya tebel, terus UV-nya kalian masih pakai UV yang seperti ini ya guys ya. Karena UV seperti ini tuh biasanya cocoknya untuk buat display aja guys ya. Tapi kalau untuk ke customer, ini big no banget ya menurut aku. Kenapa aku bilang kayak gitu? Sudahlah kalian aplikasiinnya tebel, terus kalian itu pakai UV-nya yang lampunya tidak benar-benar bagus, tidak benar-benar terang, tidak benar-benar membuat nail gel kalian itu benar-benar kering, itu di dalamnya akan mudah masih basah, terus kalian timpa lagi, dia akan cepat banget mengelupas guys. Jadi pastiin UV-nya itu di lampu yang benar-benar di atas 48 watt atau di atasnya 54 watt itu sudah bagus banget UV-nya ya guys ya. Dan pengaplikasiannya jangan terlalu tebal, oke? Penyebab yang keempat adalah biasanya waktu cure-nya itu kalian kurang lama. Kayak misalnya di UV itu kalian baru masukin itu kurang dari 30 detik atau kurang dari 60 detik. Seperti misalnya top coat dan base coat itu kan wajib 60 detik. Itu kurang dari segitu,
kurang dari 60 detik, maka itu akan menyebabkan pengelupasan. Ingat ya guys ya, untuk kalian bisa untuk kalian bisa tahu berapa sih maksimal kita cure nail gel kita atau base coat top coat kita itu adalah selama mungkin. Lebih lama lebih bagus ya guys ya, daripada secepat mungkin, oke? Nah, biasanya penyebab lainnya itu adalah kalau misalnya kalian itu terlalu lama pakai UV yang kalian pakai sekarang, misalnya dia tuh sudah berumur sekitar lebih daripada 1 tahun gitu, itu tuh biasanya kalau emang dia masih awet ya, itu tuh biasanya dia awet tapi lampunya itu lama-lama itu kayak nggak seperti awal kita baru beli, itu dia masih terang, masih kuat, masih panas banget UV-nya. Jadi itu tuh masih bagus-bagusnya untuk ngeringin nail gel, tapi seiring waktu berjalan biasanya lampunya itu semakin redup. Terus dia itu lampunya kadang banyak itu loh yang kayak mati-matian gitu. Jadi itu akan membuat lampunya itu tuh tidak maksimal untuk mengeringkan nail gelnya ya guys ya. Terus penyebab yang kelima adalah kondisi kuku kalian atau kondisi kuku customer kalian itu bener-bener tipis atau sudah rapuh. Biasanya kuku nail gel itu kalau misalnya kita itu terlalu sering nail gel tanpa ada jeda atau tanpa pernah istirahatkan kuku kalian, itu tuh akan menyebab kuku kalian itu mudah tipis ya, kuku customer kalian itu akan tipis. Jadi kalau misal kalian udah ngerasa ketika kita kikir kukunya mereka tuh merasa kesakitan, langsung suruh break dulu ya kak, istirahatin dulu ya kak kukunya, karena kalau misalnya kita lanjutkan ini akan mudah mengelupas atau akan berjamur ya guys ya. Nah, pastiin kuku customer kalian itu tidak tipis sehingga kita itu lebih maksimal untuk mengkikirnya, double kikir. Penyebab yang keenam adalah, biasanya penyebab yang keenam ini itu disebabkan karena customernya sendiri yang membuat kesalahan. Misalnya dia itu baru nail tapi dia itu tuh sudah buka kaleng dengan cara dikelotek kayak gini. Itu tuh kayak kalian ngerti gak sih maksudku? Jadi kayak misalnya dia tuh langsung pakai kukunya dia yang baru aja di nail itu untuk ngebuka sesuatu tuh nggak pelan-pelan gitu loh guys. Jadi misalnya contoh ya ini ya, jadi dia itu bukanya tuh bener-bener kayak gini, tek tek gitu, itu tuh akan cepet banget buat ngelupas ya. Jadi kalau misalnya kita tuh ngerasa kayak wah ini step by stepnya udah bener semua nih, tapi ternyata kok masih ya dia ngelupas, kita tanyakan lagi sama customernya, kak sebelumnya melakukan aktivitas apa sampai dia seperti ini. Kalau misalnya emang customernya mengatakan sebelumnya pernah membuka apapun yang membuat dia ngelupas, itu mungkin memang dari kesalahannya dia. Tapi kalau misalnya dari kesalahan kita, mungkin dia nggak apa-apain tetap ngelupas ya guys ya gitu. Jadi pastiin apa sih yang dilakukan customer sebelum dia mengalami pengelupasan, seperti itu ya guys ya. Nah, itu dia 6 penyebab nail gel mengelupas. Dan selanjutnya aku mau ngebahas tentang nail tip yang cepet copot ya guys ya. Jadi simak terus videonya ya guys ya. Penyebab nail tip cepet lepas atau cepet copot itu biasanya penyebab pertamanya adalah, kembali lagi kukunya itu belum kalian kikir kasar ya guys ya. Jadi kikir kasar itu perlu banget untuk menguatkan lem kuku palsunya atau lem nail tipnya ya guys. Jadi kalau misalnya emang dia kurang kasar lagi, itu akan cepet banget copotnya ya guys ya. Terus penyebab yang kedua adalah kalau misalnya kalian mengaplikasikan lemnya itu masih menggelembung di bagian permukaan itu dipastikan akan cepet copot ya guys ya. Jadi pastiin lemnya itu kalian sudah isinya banyak, tapi jangan sampai saking banyaknya itu nanti akan netes, takutnya kan jatuh juga kalau misalnya kalian nggak sesuaikan takaran. Kalian bisa dengan cara seperti ini ya guys ya. Kalian isi di bagian kuku palsunya juga, terus kalian isi juga di bagian kuku asli customernya gitu. Jadi didoublein ya, satunya di kuku palsu, satunya di kuku customer kalian. Terus kalian jangan isi jeda beberapa menit yang langsung tempel, itu dipastikan tidak akan ada yang menggelembung dan itu akan membuat nail tip kalian tahan lama ya guys ya. Itu dia
Beberapa penyebab nail gel dan nail tip mengelupas atau mudah lepas yang sering kalian sepelekan, padahal itu benar-benar penting banget untuk kalian perhatikan. Jadi kalian akan bisa membuat nail gel atau nail tip kalian lebih tahan lama ya guys ya. Buat kalian yang masih ada beberapa pertanyaan atau kalian masih bingung sama penjelasan yang aku sampaikan kepada kalian, kalian bisa tinggalkan pesan kalian di kolom komentar. Nanti aku bakal jawab satu-satu buat kalian yang masih bingung ya guys ya. Itu aja yang mau aku sampaikan buat kalian. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kalau misalnya kalian mau terus lihat atau kalian mau tahu beberapa tips tentang nail gel atau nail tip ya guys ya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye.